Olromeni dan Emil Audero takjub dengan tempat TC Timnas Indonesia yang ada di pinggir laut. Striker Timnas Cina dengan sombongnya yakni Serginho yang baru saja dinaturalisasi oleh Federasi Sepak Bola Cina berambisi ingin membobol gawang Timnas Indonesia di GBK. Malaysia ngambek, tiket MU versus ASEAN All-Star belum terjual habis. Salahkan Timnas Indonesia. Simak berita selengkapnya sebagai berikut. Tempat TC Timnas Indonesia yang dimiliki oleh klub Bali United membuat pemain Timnas Indonesia seperti Olromeni dan Emil Audero takjub jelang menghadapi Timnas Cina di lanjutan babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Tempat TC Timnas Indonesia menjadi sorotan. Untuk kali ini PSSI memilih Bali United Training Center sebagai tempat TC Timnas Indonesia. Soal fasilitas jangan ditanya lagi, karena Bali United Training Center memiliki fasilitas yang cukup lengkap. Di antaranya adalah 3 lapangan terbuka, tempat recovery pemain, ruang ganti hingga tempat gym untuk latihan di dalam ruangan. Fasilitas itu setidaknya sudah membantu para pemain Timnas Indonesia menjalani TC selama ada di Bali. Untuk para pemain Timnas Indonesia yang sudah lama memperkuat skuad Garuda, setidaknya sudah merasakan TC di Bali. Namun berbeda untuk pemain anyar Timnas Indonesia seperti Olromeni dan Emil Audero. 2 pemain tersebut merupakan pemain baru di Timnas Indonesia, sehingga TC di Bali merupakan yang pertama kali bagi keduanya. Sebuah pengalaman yang tentunya membuat mereka tidak sabar. Bagaimana tidak? Karena selain memiliki fasilitas lengkap, letak training center di Bali juga berada di pinggir pantai, sehingga menambah keindahan dan kenyamanan bagi pemain Timnas Indonesia, tak terkecuali Olromeni dan Emil Audero. Striker Timnas Cina dengan sombongnya ingin membobol gawang Timnas Indonesia yang dikawal oleh Emil Audero saat Timnas Cina bertandang ke GBK pada lanjutan babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Striker dengan nama panjang Serginho Antonio Soler de Oliveira asal Brasil, dan dia memperkuat Timnas Cina di laga debutnya melawan Timnas Australia, yang dimana saat itu Timnas Cina kalah 2-0 dari Australia di saat kita menang melawan Timnas Bahrain dengan skor 1-0 berkat gol yang dicetak oleh Olromeni. Nah, Serginho akan datang ke Indonesia dibawa oleh pelatih Cina yakni Branko Ivankovic untuk bertarung dengan Jay Itzes dan kawan-kawan di GBK pada tanggal 5 Juni 2025. Serginho dengan sombongnya akan mencetak gol ke gawang Timnas Indonesia dan bertekad membawa Timnas Cina memenangkan pertandingan di GBK. Namun tidak semudah itu Ferguson, apalagi kita main di GBK yang didukung puluhan ribu penonton yang hadir untuk mendukung Timnas Indonesia. Karena di situasi lain, Timnas Indonesia perlu mengalahkan Cina agar peluang untuk lolos ke Piala Dunia masih terbuka lebar. Memang suatu hal yang wajar jika Serginho ini punya target khusus ingin menggetarkan gawang Timnas Indonesia yang dikawal oleh Emil Audero yang akan menggantikan Martin Paes yang mendapatkan akumulasi kartu. Tentu saja ini adalah hal yang menarik karena Emil Audero akan melakukan debut pertamanya bersama Timnas Indonesia. Dan mereka tahu kalau Emil Audero merupakan penjaga gawang yang bagus dan mempunyai banyak pengalaman di Serie A Liga Italia. Namun Timnas Cina akan bermain sebaik mungkin saat bertandang ke GBK. Kalau melihat permainan Timnas Cina yang terbuka,
dengan menempatkan striker baru mereka dari Brasil, yakni Serginho, yang sangat berambisi menggetarkan gawang timnas Indonesia. Namun timnas Cina harus berpikir dua kali untuk membobol gawang timnas Indonesia, karena kita juga mempunyai barisan pertahanan yang sangat kokoh yang dikomandai oleh El Capitano, yakni Jay Itzes, yang dibantu oleh Rizky Ridho dan Justin Hubner. Terbukti saat melawan Bahrain kita bisa menang serta tidak kebobolan. Malaysia kecewa lantaran tiket Manchester United versus Asian All-Star belum terjual habis dan menyalahkan pemain timnas Indonesia yang tidak ikut berpartisipasi. Sejatinya pertandingan persahabatan Manchester United versus Asian All-Star disediakan di Stadion Nasional Bukit Jalil, Kuala Lumpur, Malaysia. Pertandingan ini bisa sangat menguntungkan bagi Malaysia. Stadion berkapasitas sebesar 85.500 kursi yang bisa menampung banyak fans dari berbagai negara Asia Tenggara, termasuk dari Indonesia. Namun siapa sangka dengan tak banyaknya pemain bintang timnas Indonesia ikut memberikan efek samping yang begitu dahsyat. Fans sepak bola Indonesia yang terkenal dengan fanatik tak banyak yang antusias untuk menonton laga uji coba Manchester United versus Asian All-Star. Dengan tidak hadirnya para pemain timnas Indonesia ke Asian All-Star membuat tiket penjualan Manchester United versus Asian All-Star sepi peminat. Kita ketahui Jay Itzes dan kawan-kawan lebih mementingkan laga melawan timnas Cina versus timnas Jepang yang akan datang ketimbang melakoni laga versus Manchester United. Kemungkinan timnas Indonesia hanya mengirim dua pemain, yakni Asnawi Mangku Alam dan Muhammad Ferrari. Untuk Jay Itzes dan kawan-kawan kemungkinan akan berlaga melawan timnas Cina dan timnas Jepang di lanjutan babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Lantas bagaimana menurut pendapat kalian? Silahkan berikan komentar kalian di dalam kolom komentar dengan catatan yang rapi dan sopan. Mungkin cukup sekian dari kami. Apabila ada tutur kata atau perkataan yang kurang berkenan, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majulah sepak bola Indonesia.